Dulu-dulu saya memberikan pembahasan tentang takhayul beserta khurafat hanya ingin menyadarkan umat Islam seluruhnya, ya, tidak membeda-bedakan antara yang Muhammadiyah, Salafi, NU, Al-Irsyad, Persis, LDII atau apalah itu, karena memang awalnya saya menganggap Islam itu satu, teman-teman. Ternyata semakin kesini saya semakin tahu bahwa Islam pecahnya sangat banyak. Ternyata semakin belajar, semakin banyak mendengarkan. Ternyata di Indonesia Islam itu sudah menjadi seperti persaingan bisnis, teman-teman. Yang dimana ketika dikritik, ketika diluruskan, ketika diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang mereka teriakkan adalah Wahabi, Wahabi. Wahabi mereka! Bahkan orang yang ingin mengembalikan kemurnian alam diteriaki Wahabi lingkungan. Ini yang saya sebut dengan Wahabisme itu. Wahabisme itu artinya gini, Rosi. Orang Wahabi itu begitu kepinginnya menjaga kemurnian teks, sehingga teks tidak boleh disentuh sama sekali. Nah, saya mengatakan teman-teman lingkungan ini yang terlalu ekstrim. Arahnya adalah dia seperti menolak sama sekali mining. Karena industri ekstraksi selalu pada dirinya adalah dangerous. Ini anugerah Allah. Pohon anugerah, tambang anugerah. Pohon ada manfaatnya, tambang juga ada manfaatnya. Seolah-olah ajakan untuk memurnikan agama dan memurnikan lingkungan dibuat takut dengan momok yang sangat menakutkan, yaitu teriakan Wahabi. Jadi mereka ketika kebobrokannya dibongkar, ketika kebobrokannya dikuliti, mereka menganggap persaingan ini semakin ketat. Tuh, perhatikan. Sehingga apa? Kita harus mencari cara agar membela apapun yang mereka bongkar, membela apapun yang telah terbongkar ini. Contohnya seperti Kiai Idrus Ramli. Ketika Mi'raj 70 kali banyak dipertanyakan, banyak dipersoalkan, banyak dikritik umat di Indonesia, dia membela, ya mungkin saja manusia biasa bisa Mi'raj 70 kali. Kalau Allah sudah berkehendak, ya memang karena Kiai Idrus Ramli berada di posisi habaib, dia harus membela habaib bagaimanapun caranya. Dan demikian pula dengan orang-orang yang berada di sisi habib yang lain. Ketika disampaikan, saya pernah membuat video tentang pembahasan seorang habaib yang menceritakan tentang kakek moyangnya yang mengajari Nabi Muhammad SAW beserta Ali dan Hasan Hussein belajar ilmu nahu. Mereka membawa tandingan dari kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimana Rasul SAW pernah duduk di majelisnya. Namun di dalam ceritanya tidak dia ceritakan secara lengkap, dan cenderung ceritanya ditambah-tambah, dibumbu-bumbui, seolah-olah Nabi SAW belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Coba kita simak seperti apa niat pembela para habaib ini untuk membenarkan khurafat dari kalangannya. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Iya, kami tergesa-gesa. Mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi. Mau belajar nahu, teman-teman. Nabi Muhammad SAW mau belajar tata bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya grammar. Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi pun direndahkan sama mereka. Ada yang tanya, Ustaz, masa Nabi belajar ke Habib? Jelasin dong khurafat yang katanya mimpi lihat Nabi menghadiri majelis nahu seorang Habib. Baik. Kisah seperti ini nggak cuma habaib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga terdapat kisah yang sejenis, bahkan lebih eksplisit. Saran kami, jangan terburu-buru berlabel khurafat atau sesat. Karena mimpi itu ada ilmu tafsir mimpinya. Tidak dimaknai secara tekstual sebagaimana makna hakiki. Dalam kitab Al-Manthur min Sirati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 76, berkata Ibnu Qadhi Al-Jabal, seorang murid Ibnu Taimiyah, kita dengarkan dulu ya. Saat puncak interaksi saya menimba ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, aku melihat di suatu malam di dalam tidurku, orang-orang berkata, Nabi SAW duduk di madrasah Syekh Abi Umar. Maka aku bersegera untuk menghadirinya, dan aku melihat Nabi duduk di mihrab, dan di sekelilingnya para sahabatnya. Dan aku melihat Syekhuna Ibnu Taimiyah duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW. Semuanya, Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan Ibnu Taimiyah berada di dalam satu halaqah, yang dimana Syekh Ibnu Taimiyah sedang mengajar, dan semuanya mendengarkan penjelasan Syekh Ibnu Taimiyah. Nah, jadi perbanyaklah bacaan. Bukan berarti kisah mimpi dimaknai secara tekstual, karena mimpi kehadiran Nabi bisa ditafsirkan suatu keridhaan. Semakin luas ilmu, maka akan semakin sedikit pertentangan. Di sini teman-teman, beliau ini tidak mengutip secara utuh cerita yang disampaikan. Bahkan ada beberapa pernyataan dari Syekhul Islam yang dia penggal untuk membenarkan khurafat dari kalangan habaib. Sekarang saya memiliki bantahannya, yang dimana juga bersumber dari kitab yang dia bacakan dari tim Harry Plus yang sudah membedah mengenai cerita ini.
Di sini teman-teman, dari kalimat pertama, maka aku berdiri menunggu, lalu beliau melihatku dan berkata kepadaku, masuklah, dengan syarat bahwa siapapun yang melihat mimpi jangan menceritakannya kepada kami. Demi Allah yang Maha Agung, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui mimpi itu, dan aku tidak menceritakannya kepada siapapun. Lengkapnya, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki penyingkapan-penyingkapan Rabbani, ilham dan karomah yang merupakan karunia Allah dan pemuliaannya kepada para walinya sesuai apa yang sampai kepada kami dari beliau. Maka Al-Allamah Ibnul Qayyim menyebutkan dari hal tersebut sejumlah kisah yang sangat banyak. Dan aku mendengar dari guru kami Ibnu Qadi Al-Jabal, ia berkata, aku dahulu berada di masa sibuk-sibuknya menimba ilmu dan terus-menerus mendampingi sang Syekh Ibnu Taimiyah. Maka aku melihat pada suatu malam dalam tidurku, seakan-akan orang-orang berkata Nabi SAW sedang duduk di madrasah Syekh Abu Umar. Maka aku segera bergegas ke sana. Dan ternyata Nabi SAW sedang duduk di mihrab dan para sahabat berada mengelilinginya. Dan ternyata guru kami Ibnu Taimiyah duduk di samping beliau, sama seperti apa yang diceritakan oleh orang tersebut, teman-teman. Dan ternyata guru kami Ibnu Taimiyah duduk di samping beliau. Nabi, sahabat dan Ibnu Taimiyah berada dalam satu halaqah dan Syekh Ibnu Taimiyah sedang mengajar dan seluruh hadirin mendengarnya. Seluruh hadirin mendengarkannya. Aku sangat bergembira dengan hal itu, tetapi aku malu untuk duduk bersama mereka. Maka aku duduk di belakang mereka sambil mendengarkan. Beliau Ibnu Taimiyah terus berbicara dan sebagian yang beliau katakan aku pahami dan sebagian lainnya tidak aku pahami. Hingga ketika beliau selesai, mereka semua bangkit berdiri, lalu Nabi SAW mencium Ibnu Taimiyah di antara kedua matanya. Mimpi ya teman-teman, perhatikan, ini hanya mimpi. Kemudian aku mendengar sebagian sahabat berkata kepada sebagian yang lain, iya, Ibnu Taimiyah tidak menyelisihi Nabi SAW dalam satu pun masalah. Maka aku terbangun dan aku tidak mengetahui pernah merasa gembira dalam hidupku melebihi kegembiraanku terhadap mimpi ini. Tatkala pagi datang, aku pun turun menuju tempat sang syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, teman-teman. Ternyata banyak sekali orang di sekeliling beliau dan manusia berdesakan. Maka aku berdiri menunggu, lalu beliau melihatku dan berkata kepadaku, masuklah, dengan syarat bahwa siapapun yang melihat mimpi jangan menceritakannya kepada kami. Disimak baik-baik. Demi Allah yang Maha Agung, tidak ada satupun makhluk yang mengetahui mimpi itu dan aku tidak menceritakannya kepada siapapun. Maka pada hari itu aku tidak bisa mengambil manfaat dari diriku sendiri karena gelisah, dan beliau meninggal dunia sebelum aku sempat menceritakan mimpi itu kepadanya. Perhatikan teman-teman. Jadi di sini cerita tersebut belum diketahui oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena belum sempat diceritakan oleh yang bersangkutan kepada beliau. Nah, artinya teman-teman, di sini cerita tersebut hanya untuk menekankan bahwa Nabi SAW ada di majelisnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan untuk belajar. Perhatikan, bukan untuk belajar ilmu kepada Syekhul Islam, tapi hanya untuk mendengarkan bagaimana cara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengajarkan ilmu, dan itu pun di dalam mimpi. Perhatikan, bebas saja orang mau bermimpi seperti apapun. Bebas namanya orang bermimpi, teman-teman, nggak bisa diatur. Apalagi ini berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini mimpi dari seorang murid Syekhul Islam ini tidak merendahkan Nabi sedikit pun. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih kekurangan ilmu, ingin belajar ilmu kepada Syekhul Islam, ingin menimba ilmu fikih, ingin menimba ilmu nahu, ingin menimba ilmu sarraf dan lain sebagainya. Tidak. Beda halnya dengan para habaib yang dimana sedikit-sedikit mengalahkan Nabi mereka, yang dimana Al-Faqih Muqaddam katanya mi'raj 70 kali sedangkan Nabi hanya sekali. Sudah kalah Nabi, teman-teman. Yang dimana Nabi Muhammad SAW beserta Ali bin Abi Thalib dan kedua anaknya Hasan Hussein berbondong-bondong hadir ingin belajar kepada habaib, ingin belajar loh. Perhatikan, beda halnya seperti seorang guru yang menghadiri muridnya sedang mengajar. Beda, karena di sini dia tidak punya pembelaan apalagi kecuali ingin mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan orang-orang salafi juga ada khurafatnya. Padahal yang mereka buat, yang mereka tampilkan bukan tentang khurafat, tapi hanya sekedar mimpi, dan itu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di majelisnya Syekhul Islam bukan untuk menuntut ilmu. Apa tidak melihat perbedaannya? Merendahkan dan yang tidak. Jadi teringat teman-teman, ketika
Apalagi orang yang saya bahas ketika menceritakan mimpinya Habib itu, dia bukan cuma berdusta atas nama Nabi. Tentang Al-Imam Syafi'i juga berdusta. Coba kita simak satu video di mana dia juga berdusta atas nama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah itu, beliau katakan setiap nikmat dunia, nikmat akhirat. Nafas yang kau hirup saat ini, yang kau hembuskan, itu kan nikmat. Jangan lupa perantaranya Nabi Muhammad, perantaranya adalah Rasulullah SAW. Itu kata Imam Syafi'i. Itu kata Imam Syafi'i, teman-teman. Bahwa nafas yang kita hirup ini adalah berkat nikmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perantara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah tidak disebutkan bahwa nafas yang kita hirup ini adalah berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi perantara turunnya Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu adalah nikmat Allah yang tidak bisa kita dustakan. Namun kalau berbicara masalah nafas, sebelum Al-Quran ini turun, teman-teman, nafas ini, oksigen ini yang kita hirup, yang seluruh manusia dan hewan ini hirup, sudah dinikmati sejak Nabi Adam. Perhatikan betapa pinternya mereka berdusta atas nama Nabi, betapa pinternya mereka dalam mengarang-arang cerita. Jadi bukan perantara Nabi, karena Nabi Muhammad SAW belum lahir pun, nafas Allah memberikan karunia. Kenikmatan bernafas ini sudah ada sejak Nabi Adam, tidak nunggu Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Perhatikan betapa dustanya mereka ini. Jadi memang ketika mereka mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih adalah sebagai suatu persaingan yang dimana sedikit-sedikit mereka harus teriaki Wahabi agar ajaran mereka terlihat benar, maka orang-orang yang akan berpikir simpel, sederhana, tidak ruwet-ruwet dalam beragama, mereka akan menemukan ajaran yang sebenarnya benar, bukan hanya ngaku-ngaku benar seperti ajaran para habaib ini, teman-teman. Kan banyak ngibulnya mereka. Jadi ya sudahlah, ketika kita melihat fenomena seperti ini, ya tugas kita hanya memberikan kritikan, koreksi. Karena apa? Mereka merasa benar dengan apa yang mereka ceritakan dan yang mereka doktrinkan kepada umat. Kita yang merasa itu tidak benar, wajib untuk memberikan bantahan. Begitu saja.